Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar untuk rendah hati. Karena sekali lagi, kerendahan hati itu adalah puncak dari prestasi seseorang. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Santo Carolus Borromeus mengatakan begini untuk kita semua. Kita perlu berdoa sebelum, selama, dan sesudah melakukan segala sesuatu. Dengan doa kita menemukan kekuatan untuk menghadirkan Kristus dalam diri kita dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semangat ini yang mau kita teladani dari Santo Carolus Borromeus dan terus menggaungkannya di dalam hidup beriman kita. Dan di dalam bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyatakan dengan jelas bahwa Allah tidak menolak umat Israel dan sama sekali tidak menyesali kasih karunia dan panggilan yang telah diberikan kepada mereka. Walaupun bangsa terpilih ini mengalami jatuh bangun dalam hidup beriman mereka, kesetiaan mereka kepada Allah, tetapi Allah, Yahweh, tetap memberikan kasih karunia kepada mereka. Karena dari Sion lahirlah Sang Penebus manusia dan dunia di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Selanjutnya di dalam Injil Lukas yang kita renungkan pada kesempatan ini, kita semua diberikan pengajaran yang penting oleh Yesus tentang makna kerendahan hati dan tidak mencari kehormatan dari dunia ini. Kita memposisikan diri sebagai orang-orang terpanggil yang dimuliakan bukan karena jabatan, bukan karena popularitas, tetapi karena karakter kekatolikan kita yang menunjukkan iman kita sesungguhnya, yakni kerendahan hati itu. Maka Yesus mengatakan satu perumpamaan yang menarik untuk kita semua. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang lain. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi Yesus mengatakan begini, kalau engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau dapat satu kehormatan di mata semua tamu yang lain. Dan pada bagian akhir dari Injil dikatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, ajaran Yesus ini sungguh mengacu kepada teladan hidup Yesus sendiri yang berkenan datang dan berdiam di tengah-tengah kita manusia, dan bahkan mengambil bagian dalam kemanusiaan kita seutuhnya, kecuali dalam hal dosa. Nilai kerendahan hati manusia menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi kehidupan Yesus. Hanya orang yang rendah hati
yang mampu merasakan sentuhan Allah, dan mereka tidak sibuk mencari kehormatan, bahkan kehormatan yang palsu dalam hidup mereka. Maka pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah cukup rendah hati? Atau kadang-kadang kita menyombongkan diri, berjuang mencari popularitas? Memang harus kita akui, dunia sekarang orang berlomba-lomba untuk mencari popularitas itu dengan berbagai macam cara. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar untuk rendah hati. Karena sekali lagi, kerendahan hati itu adalah puncak dari prestasi seseorang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.